Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmayanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya akan menampilkan video PPL siklus 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi, pimpin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Bagaimana kehadirannya hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, jadi kita akan memulai ya nak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian apa pembelajaran kita sebelumnya? Iya, teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Apa tuh? Iya, teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, baiklah. Jadi sekarang ini kita akan memulai materi pembelajaran tentang teks eksplanasi. Ya, jadi sebelum kita memulai bisa kalian lihat. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan hasil teks eksplanasi secara lisan maupun tulis dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi artinya pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi, di mana kalian bisa mencari segala macam informasi, ya, materi ataupun pengetahuan, bisa dari sekolah, dari luar lingkungan tempat tinggal kalian, ataupun dari media-media lain. Nah, intinya kita harus disiplin. Apa yang ditayangkan di depan? Pernahkah kalian membaca teks tentang fenomena alam seperti gunung meletus, banjir? Pernah? Pernah. Selain gunung meletus dan banjir, apalagi fenomena lagi? Oke, nah banyak fenomena alam yang bisa kita lihat di sekitar kita kan. Nah, apalagi banjir. Mungkin akhir-akhir ini, apalagi di bulan Desember, sering terjadi hujan, banjir. Nah, kemudian kita lihat lagi. Selanjutnya. Nah, pernahkah juga membaca teks fenomena sosial seperti kenakalan remaja, demonstrasi? Pernah? Apakah fenomena sosial ini bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Banyak ya nak, seperti kenakalan remaja. Banyak kita lihat. Ada apa saja tuh contohnya? Tawuran lagi. Bully membuli. Banyak. Kemudian demonstrasi. Nah, kalau demonstrasi biasanya tentang apa ini yang didemon mereka? Politik lagi? Apa? Korupsi. Kalian pernah demonstrasi? Enggak, jangan ya nak. Intinya kalian hanya belajar. Nah, sudah lihat contohnya ya.
Dari fenomena alam sampai dengan fenomena sosial. Sekarang Ibu mau tanya nih, tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Apa? Teks yang menjelaskan informasi tentang suatu fenomena. Nah, berdasarkan contoh bisa kalian menjabarkan, menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Ada yang mengatakan teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, ada yang menjelaskan tentang fenomena sosial. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba kita lihat kembali. Nah, mari sama-sama perhatikan. Ada ciri-ciri teks eksplanasi di sini. Nah, yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan ulasan atau interpretasi. Kemudian, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi memang harus benar-benar nyata, fakta, ada buktinya di sini. Kemudian, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya pada hal yang dibahas. Ini untuk ciri teks eksplanasi. Kemudian, nah, ini dia ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Iya, di pernyataan umum ini berisikan tentang bagaimana kita mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan secara umum. Jadi apa ini? Tentang apa? Misalnya tentang banjir. Maka yang kita identifikasi tentang banjir. Kemudian ada deretan penjelas. Nah, ini dia. Di deretan penjelas yang akan dijelaskan adalah proses kejadian yang relevan dengan fenomena. Artinya proses tersebut harus sesuai dengan fenomena. Ada sebab akibatnya. Apa ini penyebabnya? Apa akibatnya dari fenomena tersebut? Kemudian yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Disinilah sebagai penutup. Nah, di penutup inilah berisi tentang kesimpulan, komentar, ya kan? Ada lagi tanggapan. Nah, disitulah semuanya untuk di struktur teks eksplanasi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ada di sini kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi, kausalitas, dan jadi di dalam konjungsi, kausalitas, dan konjungsi kronologis di sini menggunakan kata penghubung yang menjelaskan sebab akibat dan juga berhubungan dengan waktu kejadian. Yang kedua, pronomina penunjuk. Nah, ini dia. Kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Misalnya tentang apa? Tentang banjir, apa saja yang ada di fenomena tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kata pasif. Kata pasif di sini yaitu kata yang diawali imbuhan di atau ter. Banyak tuh nanti kita temukan kalau kita ingin membuat teks eksplanasi. Kemudian yang keempat adalah kata denotatif. Kata denotatif yaitu kata yang memiliki makna sebenarnya. Nah, artinya yang ada di teks tersebut atau yang akan kita sajikan nanti memang memiliki makna yang sebenarnya, nggak boleh dibuat-buat. Nah, kemudian selanjutnya adalah kata teknis. Nah, ini dia. Kata teknis ini yaitu kata atau istilah sesuai dengan topik yang akan dibahas. Oke, nah selanjutnya ini dari struktur kebahasaan sampai dengan kaidah kebahasaan sudah ditampilkan. Nah, adapun di sini nanti sebelum kita mengerjakan tugas, nah di sini ada langkah-langkah menyusun rangkuman teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan menentukan topik atau tema teks eksplanasi. Topiknya tentang apa ini misalnya?
Kemudian yang kedua, menentukan tujuannya. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jadi artinya data yang ingin kita kumpulkan boleh dari mana saja. Boleh dari buku, boleh kita dari luar berdasarkan pengalaman kita. Itu kan memang berdasarkan fakta. Kemudian menyusun kerangka sesuai dengan topik. Jadi artinya kita nanti menyesuaikan dengan topik apa yang kita buat. Yang terakhir, membuat simpulan dan penutup. Nah, dari sini apakah ada yang belum paham? Jelas semua? Jelas semua. Alhamdulillah, Ibu yakin kalian pintar-pintar semua. Nah, kemudian di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya nih. Ini sudah Ibu terangkan ya semua. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Berdasarkan penjelasan dari struktur, ciri-ciri, unsur kebahasaan, apalagi itu. Nah, semuanya sudah. Sekarang Ibu tanya, bisakah kalian menjelaskan apa itu teks eksplanasi yang sebenarnya? Coba. Dah? Angkat tangan silakan, Dini. Eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Boleh, silakan Aulia. Teks eksplanasi adalah teks yang memuat informasi mengenai suatu fenomena baik sosial maupun alam yang terjadi di sekitar hidup kita. Jadi disajikan dalam bentuk hubungan kausalitas dan juga berdasarkan dengan fakta. Oke, bagus semuanya. Nah, jadi artinya dari sini kalian sudah mengerti, sudah tahu bagaimana cara menjelaskan dari teks eksplanasi. Nah, kita lihat sama-sama apakah yang kalian jelaskan sama dengan yang di depan? Coba, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu maupun yang terjadi. Oke, cocok? Cocok, bagus. Nah, kemudian sekarang kita sama-sama mengamati video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Kemudian nanti setelah kalian amati, kalian bisa mengisi nanti LKPD nanti Ibu bagi ya. Kemudian sebelumnya kita bagi kelompok nanti. Kemudian kalian bisa berdiskusi. Nah, mari sama-sama kita amati video pembelajaran ini. Bagian kepomalan, berdamai dan perumahan hingga stasiun. Hujan deras yang mengguyur. Oke, sudah diamati? Sudah. Bagaimana videonya? Apa itu yang terjadi? Banjir. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kalian sudah amati ya nak? Kalian bisa mengamati semuanya ya. Jadi berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan, inilah nanti dari sini kalian bisa mengerjakan LKPD yang nanti Ibu sediakan. Ya,
Nah, jadi baik itu dari strukturnya sampai dengan kaidahnya. Kemudian di setiap kelompok nanti kalau sudah Ibu bagi, itu setiap kelompok berbeda aspek yang dianalisis, ya Nak? Nah, jadi ada yang menganalisis di bagian struktur, ada yang kaidah. Kemudian nanti setelah kalian simpulkan, kalian kerjakan, kita presentasi. Nah, sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Nah, dari belakang kelompok 1. Kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1. Buat. Kemudian yang di sini kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ini dia. Nah, letakkan di situ biar nampak. Di sini kelompok 4 ya, Nak. Kelompok 4, kemudian kelompok 5. Nah, sudah tahu ya kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Dari sini sudah ada contoh banyak. Sini. Wah. Kurasa cukup ya? Ambil nak? Ini sudah? Pasnya? Iya. Bentar ya, nanti Ibu terangkan. Nanti. Ini sama ya, sama di lembar sebaliknya. Nanti kalian kurang. Kelompok 1. Ini ada sambungannya. Kelompok Nah, udah ya. Jadi bisa kalian perhatikan di LKPD apa yang diminta itu untuk apa, menulis apanya ini. Apa yang diminta di situ? Menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaan berdasarkan video. Nah, jadi jadi di sini juga ada contoh teksnya yang Ibu buat dari sini ya. Nah, kemudian apalagi yang diminta itu? Menelaah kaidah kebahasaan. Nah, jadi kaidah kebahasaannya itu nanti ada kutipan teksnya berdasarkan teks yang sudah ada. Nah, di situ kalian buat kutipan teks, kemudian yang di bagian struktur apa tuh yang diminta? Menunjukkan paragraf keberapa dan kutipan teksnya apa. Jadi sudah ada videonya, kemudian teksnya juga sudah ada. Ada yang bertanya? Yang kurang paham? Paham semua, Nak? Paham semua, alhamdulillah. Nah, kalian kerjakan, Nak. Nanti kalau gak paham tanya lagi sama Ibu. Ini dari sini, berdasarkan ini. Tidak ada ya kan? Ya kan? Nah, kalian kerjakan. Pakai ini juga nggak apa-apa. Itu di setting. Pegang pulpen. Apalah? Apa yang mana? Oh, pakai ini. Ya. Nah, dibuat sama kelompoknya. Kemudian di sini. Ini kan, kalian bagian ini ya. Analisisnya ya. Kaidahnya kan. Iya, ini sudah ada ya kan? Nah. Berarti kami cari kondisi konsultasi. Iya, dari sinilah itu permasalahannya. Itu Mas, nanti ini aja kalian analisis. Baru kelompok 1 ini. Kaidah. Iya. Iya. Bagaimana, Aulia? Udah, oke. Paham semua kan? Nah, gampang kok. Kutipan teksnya awalnya aja, Mas. Iya, Ya kan? ini sudah ada.
Makanya inilah ditulis di sini kalau kurang. Iya, betul sekali. Oh, makanya udah Ibu sediakan lembarnya. Iya, sesuai. Jadi ini bagian sini. Kalau sudah, kalian masih ada waktu boleh kerjakan ini. Nih, udah? Udah? Udah semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5 udah semua? Oke, jadi bisa kita presentasi nih? Presentasi kita ya nak. Jadi untuk setiap kelompok tentukan siapa moderatornya ya nak. Nah, jadi untuk yang tampil pertama kelompok siapa nih? Oke, kelompok 1. Jadi ketika kelompok 1 tampil maka kalian dengarkan, disimak, ya benar-benar disimak. Kemudian nanti ada yang mau bertanya, ada yang ingin menyanggah, yang ingin memberikan pendapat boleh. Oke, silakan kelompok 1, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir. Selamat siang semuanya. Untuk kelompok 1 ingin mempresentasikan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai struktur dari banjir di Kota Malang. Dan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aulia Rahman. Baik, terima kasih moderator saya, Kaisa Hanum. Baiklah, saya akan memaparkan tentang analisis kami mengenai struktur teks eksplanasi banjir di Kota Malang. Yang pertama ada identifikasi fenomena yang terdapat di paragraf 1, yaitu hujan lebat selama lebih kurang 1,5 jam merendam beberapa titik di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu 25 November 2023. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi bencana pada awal musim penghujan ini. Kemudian ada proses kejadian yang terdapat pada paragraf 2 dan 3, yakni hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tersebut disertai angin kencang. Akibatnya di beberapa titik di Kota Malang seperti Jalan Galunggung, kawasan Sawo Jajar, Dinoyo, Sigura-gura, Sumbersari dan beberapa tempat di lain tergenang hingga ketinggian mencapai 2 meter. Kemudian tanggul di Sigura-gura jebol sehingga air dari sungai masuk ke rumah-rumah warga di kawasan Hotel Ubud hingga setinggi lebih kurang 2 meter selama lebih kurang 1 jam. Setelahnya air sudah surut. Warga sempat mengungsi, akhirnya sudah kembali ke rumah, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Malang, Prayitno pada Sabtu 25 November 2023. Kemudian yang terakhir ada ulasan atau interpretasi yang terdapat pada paragraf 4. Nah, ini terkait bencana, tim BPBD Kota Malang, sukarelawan dan petugas sudah melakukan asesmen dan melakukan langkah-langkah penanganan. Masyarakat diminta untuk selalu waspada, apalagi karena musim hujan mulai datang dan potensi bencana selalu ada. Cukup sekian presentasi dan analisis dari kelompok kami mengenai struktur teks eksplanasi banjir di Kota Malang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator saya, Kaisa Hanum. Iya. Oke. Dari kelompok kami telah memaparkan hasil diskusi kami mengenai banjir di Kota Malang. Kami membahas strukturnya. Maka di sini kami memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idina dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Berdasarkan presentasi dari kelompok 1, maka kami dari kelompok 2 yang mengajukan pertanyaan, yaitu pada struktur teks eksplanasi, bisakah kalian menjelaskan kembali bagian kalimat yang mana yang menyatakan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan? Terima kasih. Kami masih memberi kesempatan kepada kelompok lain. Sudah cukup? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok kami ingin meminta waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Perhatian seluruhnya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Baiklah, terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalimat yang menyatakan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari teks banjir di Kota Malang adalah
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tersebut disertai angin kencang. Akibatnya di beberapa titik di Kota Malang seperti Jalan Galunggung, kawasan Sawojajar, Dinoyo, Sigura-gura, Sumbersari, dan beberapa tempat lain tergenang hingga ketinggian mencapai 2 meter. Itulah pertanyaan, itu jawabannya. Nah, bagaimana? Untuk kelompok 2 jelas? Nah, jadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 di bagian mana? Tadi yang ditanya di bagian sebab akibatnya ya. Nah, bagaimana? Yang lain ada lagi? Tidak? Terima kasih atas respon kalian dan perhatian kalian. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Atau mungkin ada salah kata dan kurang berkenan, kami maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Nah, jadi di struktur teks eksplanasi dari identifikasi fenomena, di mana yang dianalisis adalah bagaimana kita mengidentifikasi fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, urutan kejadiannya itu seperti apa? Nah, kemudian ada lagi di bagian yang bagian 2 apa tadi? Proses kejadian. Jangan lupa di proses kejadian inilah kalian menceritakan, kalian jelaskan, kalian terangkan bagaimana proses kejadiannya. Kenapa itu terjadi? Jadi di situ kalian tuangkan dari mulai sebabnya terjadi apa, kemudian mengakibatkan apa. Kan kemudian kalian isi ya nak. Nah, kalian isi sesuai nih dengan ini individu nak. Nanti setelah itu kalian kumpulkan ke ibu. Ya. Ya cukup ya nak. Ibu melihat yang memang menguasai materi tentang teks eksplanasi baik dari struktur sampai kaidah. Ibu melihat yang terbaik dan memang semuanya terbaik. Nah, tapi kita melihat di sini dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kelompok 2. Tepuk tangan juga. Nah, dan sekarang ibu mau bertanya sama kalian ini. Setelah pembelajaran kita selesai, ibu lihat kalian memang aktif, benar-benar aktif semuanya. Ibu senang melihat kalian ya. Nah, jadi setelah pembelajaran kita tentang teks eksplanasi ini selesai, ibu mau bertanya, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya setelah pembelajaran teks eksplanasi ini, adapun pertemuan kita nanti setelah teks eksplanasi, kita akan membahas materi tentang teks ceramah. Belum lagi dibahas, sudah tahu ya nak. Boleh ketua kelas berdoa dulu? Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silahkan. Hati-hati di jalan. Pulang ya ibu. Iya, hati-hati ya nak. Pulang bu. Iya. Pulang ya bu. Iya. Aulia. Pulang ya bu. Iya.
Hati-hati kalian ya.